Produk yang dibahas kali ini yaitu ulekan stainless kayak gini, dan sekarang bicarakan ukurannya terlebih dahulu. Untuk ukurannya, diameter dalam itu sepanjang 8,5 cm dan diameter luarnya 10 cm. Untuk berat, ukuran cobek 884 gram ya, sedangkan kalau untuk ulekannya ini 145 gram dan tutupnya ini 7 gram. Harga beli 80.000, tapi ada juga yang jual sekarang di 75.000 katanya. Sekarang saya bakal ngetes ulekan ini dengan beberapa bahan. Jadi di sini ada bahan-bahan untuk pembuatan sambal ya. Dan ini ukurannya nggak terlalu banyak karena saya nggak terlalu bisa makan sambal sih sebenarnya. Bahan pertama yang diulek ini ada bawang merah, bawang putih, tomat, cabai yang sifatnya mentah. Berikutnya bahannya yang ini sama bahan yang mentah, cuma yang ini direbus dan yang ini digoreng. Oh ya, untuk yang bahan mentah ini sifatnya dipotong ya. Dan satu lagi ini adalah bahan dari sambal yang biasa dibikin pas waktu saya masih tinggal sama ayah. Itu cuma ada cabai rawit sama bawang putih. Terus untuk biji-bijiannya di sini yang ini ketumbar. Dan yang ini ada merica dan yang ini ada kacang tanah yang udah digoreng. Masing-masing takarannya sebanyak 2 sendok makan. Jadi sebanyak ini ya 2 sendok makan, kecuali kalau kacang tanahnya itu sebanyak 4 sendok makan, 4 scoop ini. Itu yang lainnya sih 2 scoop. Dan untuk friksinya ngasih gesekan biar keulek, saya nggak punya garam sama gula. Jadi ini dikasih micin aja ya. Oke, kita coba tes satu per satu. Bahan pertama yang bakal saya ulek itu adalah sambal bahan yang mentahan, maksimum di 1 menit aja ya. Dan kita lihat seberapa hancur dia. Udah 1 menit dan hasilnya kayak gini. Kalau untuk kehalusannya itu nggak terlalu halus, ini masih kasar banget. Dan nggak tahu ini apa teknik saya yang salah atau memang nggak bisa halus saja, tapi kayaknya sih ini mungkin untuk diterusin. Satu hal, pas waktu saya ngulek ini, pastikan tutupnya itu tetap ada gitu. Jangan sampai tutupnya itu nggak dipasang, karena ini kan nggak terlalu dalam. Ini nggak terlalu dalam tempatnya. Dan ini sifatnya ditumbuk kayak gini, jadi banyak yang nge-splash gitu airnya. Yang pas waktu saya ngalamin, selain airnya nge-splash, ini bahannya juga tumpah. Jadi ini harus ditutup. Nah, permasalahannya lagi ketika pas waktu ditumbuk kayak gitu, ini tutupnya bisa robek kayak gini nih. Itu tutupnya ternyata nggak terlalu kuat. Jadi harus agak hati-hati ya pas waktu melakukan pengulekan. Ini tes yang pertama untuk bahan yang mentah. Kita coba untuk yang kedua. Berikutnya bahan kedua sama sebelumnya, cuma ini udah direbus ya. Dan saya juga bakal numbuknya selama 1 menit dan nanti kita akan lihat seberapa halus si bahan-bahan yang ada di sini. Oke, ini udah lewat 1 menit, lewat dikit dari 1 menit dan hasilnya kayak gini. Hasilnya mirip-mirip sih ya sama yang pertama. Jadi nggak terlalu hancur gitu. Apa ngerebusnya kurang lama jadi kurang terlalu lembek, saya juga kurang tahu, tapi ini hasilnya ya mirip sama yang pertama. Bahkan yang pertama itu kayak lebih halus karena udah dipotong duluan sih ya. Kalau yang di sini tuh masih kelihatan kayak bawang tuh masih agak utuh, cuma lapisannya aja yang pecah. Terus ini cabenya juga belum hancur gitu. Itu dia hasilnya untuk percobaan yang kedua. Kita percobaan yang ketiga. Sekarang masuk ke percobaan yang ketiga, dan ini yang digoreng ya. Udah terlalu lewat dari 1 menit dan hasilnya kayak gini ya. Mirip 11-12 sama yang direbus, tapi ini lebih halus aja. Paling nggak cabenya gitu. Karena kalau cabenya itu yang sebelumnya itu benar-benar kulitnya tuh masih utuh. Kalau yang di sini kulit cabenya udah berbaur dan si bawang putihnya juga sudah halus. Tapi ini kan lewat 10 detik ya daripada 19 detik dibanding dari yang seharusnya. Itu tadi nggak nyadar sih, nggak terlalu lihat.
waktu. Oke, dan kita masuk ke percobaan yang keempat. Dan ini adalah percobaan yang keempat pakai, ini mentah ya, cabai rawit sama bawang putih, dan ya cuma ini aja bahannya. Udah 1 menit dan hasilnya kayak gini. Nih, jadi masih kasar ya, tapi overall sih udah mulai hancur dianya. Cuma ini bukan bentuk yang diharapkan sih sebenarnya, seharusnya dia itu benar-benar kayak ngulek, kayak sambal gitu. Karena saya udah biasa bikin resep yang ini, dan dilihat dari waktunya 1 menit aja hasilnya tuh masih kayak gini, bisa dibilang nggak bisa sih ya, nggak bisa gitu. Kalau di ulekan batu biasanya 1 menit tuh udah lumayan hancur, nggak kayak gini. Ini masih nyisa si cabenya, cuma misah doang antara si biji sama buahnya. Kalau yang di ulekan batu seharusnya ini udah mulai halus gitu. Oke, kita lanjut ke percobaan di biji-bijian. Oke, sekarang percobaannya untuk ngancurin ketumbar dulu ya, untuk yang paling kecil. Jadi kita bergerak dari yang kecil, terus yang agak medium ya. Sebenarnya sama-sama kecil sih, cuma kan kalau yang merica itu lebih sulit halusnya. Dan yang terakhir ini adalah kacang, kayak gitu. Jadi mulai dari ketumbar dulu. Waktu penumbukan masih sama 1 menit, dan kita lihat nanti hasilnya. Udah 1 menit dan hasilnya kayak gini, lebih parah dibanding sambal. Kayak hasilnya kayak gini ya. Oh ya, dan saya lupa bilang, ini ketumbarnya nggak digongseng dulu. Jadi ini ketumbarnya mentah ya, bukan yang udah disangrai gitu, bukan. Jadi ini bisa dibilang agak lembek, dan hasilnya hampir mirip sama kondisi awal gitu. Mungkin memang ada bubuk, dan di sini tuh lebih harum ya, jadi karena kan ditumbuk tuh bahannya, jadi kerasa tuh harumnya. Tapi lebih dari itu nggak ada perubahan ya. Itu dia untuk yang ketumbar, percobaan yang ketumbar. Percobaan berikutnya itu pakai merica ya, dan ini juga nggak disangrai, jadi ini mericanya ya udah gitu aja. Nah, kita coba untuk tumbuk juga dalam waktu 1 menit. Dan hasilnya kayak gini. Mericanya lumayan kebelah gitu. Jadi bukan kayak ketumbar yang hampir mirip sama kondisi sebelumnya. Kalau yang di sini tuh setengahnya hancur, setengah lagi enggak gitu ya. Jadi ini masih ada mericanya yang dalam bentuk butiran. Ini kalau dilanjutin bisa, cuma pegel. Tadi saya pas waktu rasa pegel pas waktu numbukinnya. Kayak gitu. Itu dia ya untuk percobaan yang merica, dan kita lanjut ke kacang. Masuk ke percobaan terakhir pakai kacang, cuma ini kan kacangnya 3-4 sendok makan ya. Biar adil kita samain aja jadi 2 sendok makan ya. Udah 1 menit dan hasilnya kayak gini, sangat tidak mengecewakan, dan ini yang paling bagus dari semua tes yang sudah dilakukan. Kacang ini yang paling berhasil, dan ini bentukannya mirip banget sama yang sesuai keinginan ya. Jadi kalau biasanya saya kan pakai blender tuh, dan hasilnya itu agak halus gitu. Pengennya tuh masih ada kayak ada semacam teksturnya gitu yang nggak terlalu halus. Yang ini melebihi ekspektasi dan sesuai dengan keinginan. Dari semua percobaan yang sudah dilakukan, ada 7, dan hasil yang paling tidak mengecewakan itu adalah kacang. Jadi kalau kamu mau numbukin kacang yang jumlahnya itu nggak terlalu banyak, perlu mempertimbangkan untuk beli si ulekan aluminium ini. Dan ini kalau untuk sambal ya, bisa dilihat bentukannya itu hampir sama semua. Dilihat dari teksturnya, tekstur sambalnya, semuanya itu mirip, kasar banget untuk ulekannya. Entah karena kurang waktu atau kurang tekniknya kurang benar, ya gabungan dari semua itulah ya gitu. Yang jelas saya sih pas waktu numbukin cabe nggak nyaman pakai si aluminium ini gitu. Mending pakai ulekan batu sekalian. Terus kalau yang ketumbar sama nggak nyamannya, yang merica apalagi, ini udah capek banget nih. Di 20 detik pertama itu saya udah capek banget untuk numbukinnya. Kalau kacang, enggak gitu.
Kalau kacang sih nggak tahu kenapa kacang itu rasanya lebih ringan aja untuk ditumbukinnya tadi. Oke ya, itu dia cukup sekian dari percobaan si cobek aluminium. Harga 80.000 di marketplace pas waktu saya beli. Sekarang sih ada yang lebih murah, kayak 75, ada yang jual 70 juga mungkin. Gitu. Ya, cukup sekian, bye.